Pemirsa, hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia, elektabilitas bakal calon presiden 2024 bersaing ketat antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Seperti apa persaingannya? Sudah bergabung bersama kami Ketua Lembaga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan. Assalamualaikum, selamat malam Mas Jayadi. Selamat malam Mas Abraham. Ya, Mas Jayadi, bisa dijelaskan kepada kami apa yang menarik dari kompetisi antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo yang menempati urutan teratas dalam survei terakhir Anda? Untuk Pilpres dalam simulasi banyak nama ya dan top of mind memang Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo itu cenderung hampir sama tingkat dukungannya, hanya berbeda di kisaran 1% ya. Tapi untuk simulasi 3 nama pada awal Juli ini Prabowo unggul dengan angka di kisaran 36%, kemudian disusul Ganjar Pranowo 32%, Anies Baswedan di angka 21%. Jadi untuk simulasi 3 nama Prabowo cenderung unggul, meskipun keunggulannya belum terlalu signifikan, tapi cenderung unggul ya. Dalam simulasi 2 nama, Prabowo cenderung lebih unggul signifikan dibanding Ganjar. Prabowo juga cenderung unggul signifikan dibandingkan dengan Anies. Sebaliknya, Ganjar itu kalau berhadapan dengan Anies dalam simulasi 2 nama itu unggul atas Anies juga cukup signifikan. Itu yang kita temukan. Yang menarik adalah baik Ganjar maupun Prabowo, kalau dibandingkan dengan 3 bulan atau 5 bulan yang lalu, elektabilitasnya sama-sama naik. Cuman elektabilitas Pak Ganjar pada awal Juli ini belum rebound, belum kembali seperti ketika dia unggul atas Prabowo sebelum gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang lalu. Jadi itu peta sementara. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa kalau 3 nama itu maju sebagai capres, maka potensinya akan terjadi 2 putaran. Yang potensial masuk ke 2 putaran, 3-tiganya masih potensial, tetapi yang paling potensial berdasarkan data yang ada sekarang, yang paling potensial masuk ke putaran kedua adalah Prabowo dan Ganjar. Nah, kalau Prabowo dan Ganjar yang masuk putaran kedua, untuk sementara dengan data yang ada sekarang, yang cenderung lebih unggul secara signifikan adalah Prabowo. Itu ringkasannya, Mas. Hasil survei LSI pada awal Juli 2023 ini. Mas Jayadi, kami juga mendengar bahwa ada kejutan dari survei elektabilitas bakal calon wakil presiden, yang mana kami dengar Pak Erick Thohir di posisi teratas mengatasi Sandiaga Uno dan juga Ridwan Kamil. Apakah ini juga satu kejutan yang disampaikan dalam survei Anda? Mungkin bukan kejutan ya, wajar saja kalau Pak Erick Thohir makin populer pada masa-masa sekarang ini ya. Pertama, beliau terlihat termasuk sangat aktif, selalu terasosiasi dengan Jokowi, Presiden Jokowi. Yang kedua, beliau ketua PSSI, yang berarti selalu bersentuh dengan isu-isu bola. Dan kebetulan isu-isu yang terkait dengan sepak bola sedang cukup menjadi perhatian masyarakat kan. Setelah kasus Kanjuruhan, lalu gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, dan barusan kita menjadi pemenang di SEA Games di SEA Games sepak bola. Jadi itu semua membuat sepak bola menjadi pembicaraan yang hangat kembali, dan karena itu pengurusnya terutama ketua umumnya yaitu Erick Thohir kemudian menjadi perbincangan. Jadi kita menemukan bahwa untuk pertama kalinya Erick Thohir dalam simulasi bakal nama cawapres potensial itu pada Juli awal ini dia berada di posisi pertama, diikuti oleh Ridwan Kamil, lalu Sandi Uno, dan nama-nama lain seperti AHY, Khofifah, Mahfud, dan sebagainya. Itu yang juga menarik ya dari temuan survei kali ini.
Kami juga mencermati bagaimana simulasi apabila dilakukan antara pasangan berhadapan dengan pasangan lain. Salah satunya adalah ketika duet Prabowo Subianto, Erick Thohir disebutkan unggul 34,8% dibandingkan pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil 34%. Betul demikian ya? Ya, ya. Ya benar ya, dari simulasi ini beberapa kemungkinan simulasi ketika Prabowo dipasangkan dengan Erick Thohir berhadapan dengan Ganjar dan Ridwan serta Anies AHY itu memang unggul tapi sangat tipis unggulnya, jadi 34,8 dengan 34 ya. Jadi demikian juga kalau Erick Thohir dipasangkan dengan Ganjar ya, itu cenderung unggul tipis dibandingkan dengan Prabowo, misalnya kalau Prabowo dipasangkan dengan Muhaimin. Jadi memang posisi Erick Thohir kalau dijadikan cawapres Ganjar atau Prabowo itu cukup kuat, cukup kompetitif, meskipun keunggulannya terhadap bakal pasangan calon yang lain itu belum signifikan. Tapi paling tidak dia tidak memberikan efek yang memperkuat gitu, meskipun belum membuatnya unggul dominan. Dengan demikian maka Erick Thohir menjadi salah satu calon bakal calon wakil presiden yang cukup menarik ya, cukup kompetitif. Sama kompetitifnya dengan nama-nama seperti Sandi Uno, Ridwan Kamil, AHY, Hovifah, dan juga nama lain. Ya, terima kasih atas waktu Anda, Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, sudah hadir dan menjelaskan kepada kami hasil survei terbaru.